Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di Ngobrol. Pada hari ini saya berkesempatan dipertemukan dengan salah satu kakak saya di Lariba, yang notabene-nya beberapa kali jadwal ternyata pending. Cuman sekarang alhamdulillah beliau berkenan untuk bisa diajak diskusi santai, sharing ya, di tempat yang luar biasa ini, di SMK Negeri 1 Sumedang, luar biasa. Saya perkenalkan Asubhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dinar. Alhamdulillah. Subhan Damang, Alhamdulillah sehat. Saya. Kapan terakhir ketemu, Sekajian mungkin ya. Cuman yang saya ingat Kang Langga tuh. Oh, pernah ketemu? Iya pernah lah gitu. Kan sama-sama di Lariba. Maksudnya cuman saya tuh emang belang betong merenya. Belang betong. Saya tahu ngisi Kang Langga tuh awal di Lariba Ghost to Campus tuh. Luar biasa. Kan ngisi itu ya, Kang Langga tuh ya. Oh, itu setahun iya. Loh, iya, setahun lebih. Setahun lebih loh. Iya. Hampir lebih loh, Pak. Iya. Setahun setengah lebih. Luar biasa. Dan itu belum pernah ketemu lagi? Belum kalau nggak salah. Belum. Jadi berkat YouTube dengan hashtag Langga Balik Kanan, jadi ketemu lagi dengan orang-orang yang lama gak ditemuin. Alhamdulillah sekarang ada kesempatan bisa ketemu lagi dengan ya? Subhan. Walaupun memang tujuannya YouTube gitu, Pak, tapi semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk senantiasa menjaga dan menjalin komunikasi dengan teman-teman yang memang notabene-nya setahun, 2 tahun, atau bahkan mungkin puluhan tahun, belasan tahun gak ketemu lagi. Baru bisa tepuk tangan buat Subhan. Alhamdulillah. Oh ya, hari ini Ngobrol pada hari ini disponsori oleh Otak-Otak Barokah dari Tenung Al Hilal Sumedang. Terima kasih teh, luar biasa otak-otaknya. Ini saya serahkan kepada narasumber kita. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Otak-Otak Barokah dari Tenung Al Hilal ya. Al Hilal. Hatur nuhun teh. Siap. Jadi kanggo digoreng di rumah gitu. Siap. Biasa. Kita lanjut, Ya. Berarti kan setahun lebih ya, lebih. Berarti kan banyak perubahan. Tapi sebetulnya gini loh, di Lariba itu ada orang yang pernah punya masalah dengan riba, dia bergabung. Ada orang yang masih punya hutang, dia bergabung. Ada orang yang bahkan jadi pelaku, artinya dia yang membungakan uang. Iya. Seperti halnya kemarin kan kita ada teman kita di Lariba juga yang dia sendiri bagian dari debt kolektornya. Oh itu. Ada. Kemudian itu Aliga namanya, dari Lariba juga. Kemudian ada orang yang memang mau untuk riba atau bahkan nggak tahu riba gitu, Pak. Nah itu sebetulnya ada di posisi mana? Dan kenapa tertarik dengan Lariba gitu, Pak? Lariba ya. Jadi karena memang dari dulu suka jualan juga, saya suka jualan. Kemudian alhamdulillahnya saya dipertemukan dengan orang-orang yang berada di lingkungan yang punya keilmuan yang cukup lah gitu ya, kemudian yang cukup. Kemudian dan itu seakan-akan membatasi saya gitu ya, agar tidak terjerumus ke riba. Meskipun saya belum paham saat itu gitu kan, meskipun saya belum paham. Kesini dulu juga seperti ada banyak kajian dan saya ikutan, cuman apa sih riba belum tahu, benar-benar belum ngeh gitu kan. Cuman memang taunya riba ya udah pinjam ke bank riba selesai gitu kan. Nah itu simpelnya tuh kayak gitu kan, awamnya tuh berarti nggak boleh pinjam ke bank riba. Padahal riba tuh bukan cuma itu gitu ya. Hal riba tuh bukan ada di bank doang gitu ya. Bukan kayak gitu. Ternyata ya bersyukurnya ada di lingkungan seperti itu ya. Alhamdulillah sampai saat ini mudah-mudahan juga tidak ada debu-debu riba yang masuk di kehidupan kita gitu. Alhamdulillah dari awal belum pernah saya gitu ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Subhan, keren loh. Jadi teman-teman di Lariba itu terbuka untuk umum, betul, bebas siapapun untuk belajar, untuk sharing. Karena yang jelas tujuan kita adalah kalau menghilangkan total itu kan susah loh, butuh proses waktu yang lama. Di Lariba kita adalah proses untuk pencegahan dan mengurangi. Jadi kita cegah orang-orang untuk bisa berbuat riba, dan juga kita kurangi dalam artian tong tepika orang mau lagi terjerumus dalam riba gitu. Terus. Jadi
Kia Kang Langga ada istilahnya tuh the power of jamaah teh ininya didinya. Janten kalau bisnis tanpa partner tuh ya pincang gitu kan. Terus kalaupun kita punya satu visi dengan sendirian itu nggak akan nyampe juga ke visi itu gitu. Makanya harus bareng-bareng. Ya salah satunya kalau kita memang apalagi pebisnis gitu ya, apalagi pebisnis ataupun pekerjaan lain, pengen berkah rezekinya, pengen apa kehidupannya pengen rezekinya berkah lagi gitu ya. Kemudian gabung di Lariba supaya ada saling mengingatkan. Di setiap kajiannya kan diingatkan terus. Nah, itu sih karena saya dulu tahu bahwasanya riba itu haram contohnya gitu ya. Nggak selesai sana gitu. Karena banyak orang yang tahu riba haram tapi sekarang malah ya udah deh. Mumpung lah. Aji mumpung. Kusabab ka pepet, sikat teh heula gitu. Ke ditobatan. Nah, sukanya gitu kan gitu. Ada itu? Ada gitu. Padahal tahu bahwa riba itu pinjam itu riba gitu kan. Tahu tapi kepepet gitu. Nah, gitu pentingnya. The power of jamaah. The power of jamaah gitu ya. Keren. Baru ya betulnya. Berarti selama ini sebenarnya masyarakat tahu lah mungkin ya riba itu seperti apa, contoh meminjam, menghutang seperti apa. Iya. Cuman mungkin karena kita dibuat leha dengan kenyamanan yang diberikan, pernah nggak mungkin sama pinjam sekian dibuat lebih mudah gitu tanpa jaminan apapun. Sekarang yang online kan itu ekstrim loh sebetulnya. Ekstrim sekali. Itu kalau mau secara online, secara offline-nya pun kita nggak sedikit loh ya. Masyarakat udah tahu bahwa pinjam uang harus dikembalikan plus ada bunganya. Tapi memang itu kebutuhan masyarakat loh gitu. Jadi disebut miskin tak sebutkan teboga, tapi justru malah kita lebih kepada gengsi mungkin ya, gaya hidup. Jadi salah satu faktor yang membuat orang ya mumpung gitu atau kumaha lah gitu ya. Sehingga riba is legal gitu. Walaupun memang legal cuman bukan pilihan jalan hidup kita. Bukan. Luar biasa, tepuk tangan buat Asuban. Keren loh. Jadi memang istilahnya referensi bagi kita untuk senantiasa istiqomah dalam setiap kondisi. Keren. Tapi sebetulnya mohon maaf teman-teman nih, kalau ketemu mungkin baru sekali. Jadi Langga kurang begitu kenal dengan. Boleh nggak memperkenalkan dari mulai mungkin nama, kemudian latar belakang pendidikan atau mungkin juga kesibukan nah itu mungkin kesibukan. Nah, perkenalkan nama saya agak aneh mungkin di mata Kang Langga. Nama saya kan Subhan Nur Sobah CH. Wih keren. Ya. Berarti Langga dulu yang pernahnya itu loh. Iya. Subhan Nur Sobah CH itu nama saya. CH itu bukan gelar, bukan saya gelar dapat dari mana, sekolah apa gitu, enggak. Cuman memang ayah saya ngasihnya gitu, CH ada aja gitu. Tapi marga juga bukan sih. Oh itu bukan marga juga? Bukan, orang Sunda nggak punya marga lah. Iya. Nggak, teman-teman dulu itu kan pertama kali di grup Lariba ya. Subhan bla 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 belakangnya CH katanya. Langga kira anggapan Langga kan CH itu di Langga itu kan certified hypnotist. Oh iya. Jadi orang yang menghipnotis. Saya baru tahu sekarang itu tuh. Oh CH keren juga ternyata. Ada gelar itu. Jadi contoh seperti Aperdian ketika di panggung, Perdian, kemudian siapa lagi ya? Romi Rafael dan lain-lain itu mereka menggunakan CH. Certified hypnotist untuk yang memang untuk di atas panggung. Hipno untuk hiburan. Jadi ketika ayah nama Subhan di belakangnya ada CH, keren, ada temen gitu dah. Berarti dulu Langga pernah kontak sebelumnya ya? Pernah nanyain, iya namanya kok CH belakangnya pernah. Betul. Lama banget lah itu. Sekarang ketemu Tabayun dengan Subhan, dan itu keren sekali. Ini nama teh di belakangnya ada, itu bukan singkatan. Sampai sekarang sih masih misteri sebenarnya. Tapi karena soalnya nanyain ke orang tua juga nggak pernah dijawab gitu ya, udah CH aja gitu. Ya mungkin rahasia ibu bapak saya aja sih. Soalnya kakak saya juga belakangnya ada CH-nya. Adik saya juga kan 3 bersaudara, saya anak kedua. Kakak pertama Rudi Miftah Farid Akbari CH. Belakangnya CH.
Saya Subhanur Sobah CH, kemudian adik perempuan Fitria Zakiatul Fauziah CH. CH semuanya, tiga-tiganya. Keren. Itu. Berarti Sam kalau di kartu nama agak perlu belajar hipno basic dulu. Udah gagahnya sih, udah CH gitu, tinggal lanjut aja. Berarti kalau gitu mah, kalau Langga punya anak dikasih nama Prof titik bla 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 MPD gitu ta. Oh ya, Profesor Doktor bla 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 MPD misalnya gitu. Gak perlu pakai MPD ya? Nggak perlu. Mohon maaf. Profesor Doktor Langga Kusuma misalnya gitu. Nah, itu. Itu Bu. Jadi lucu. Jadi maksudnya mah kalau misalnya dia gelar dibuat nama boleh nggak sih dulu ya? Ya boleh-boleh aja. Oke, nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Betul. Jadi Prof Doktor Langga Kusuma. Berarti kan namanya memang itu gitu kan, bukan gelar. Cuma memang agak rancu unggulnya. Iya sih. Agak rancu. Apa komal belakangnya SPD? Kalau sekarang keren SPD, belum tentu kalau nanti SPD keren kan? Oh. Bisa jadi beda lagi kan gelar nanti untuk sarjana pendidikan bukan sarjana lagi contohnya gitu aja sih. Keren. Kalau CH kan dari dulu sama ya. Oh ya betul. Dari tahun 80-an betul saya. Sama ya? Sama iya kan gitu. Keren. Berarti sebetulnya mah kalau kita kan dulu kan ada DRS Dokter Andes. Itu S1 dulu. S2. S2. S1-nya insinyur. S2-nya Dokter Andes. Oh. Bukan gelar S1 zaman dulu, Pak? Bukan S2 kalau nggak salah Dokter Andes itu. Kurang tahu. Kan ada Dokter Andes, ada Dokter Anda. Untuk cewek Dokter Anda. Kalau insinyur? Insinyur. Atau untuk keteknikan gitu ya, insinyur. Saya lupa. Astagfirullah. Perubahan zaman lah gitu. Iya, pasti gelar tuh ada berubah lah. Berubah. Kemudian gelar itu ada SPD, MPD, enggak ada perubahan insinyur. Mungkin dulu mah kan teknik itu satu insinyur, kan sekarang mah jadi ST sarjana teknik, kemudian SIKOM, SKOM dan lain-lain lah gitunya. Ya. Dan jadi memang perubahan luar biasa. Tapi memang sekali lagi ternyata gelar itu bisa dibuat nama, cuman nggak direkomendasikan ya. Iya sih. Enggak lah, mending banyak lah cari nama yang lain lah daripada banyak nama keren lain lah ya. Daripada pakai nama gelar gitunya, jadi ambigu kan. Luar biasa. Keren loh. Plus juga ini loh, kalau kita bicara lariba itu kan memang suatu yang kumanya. Kalau Langga pribadinya mengukurnya itu keren loh. Jadi kita kalau kumpul itu kita nggak ada hitung-hitungan, kita nggak ada apa-apa. Kalau memang mau makan bareng-bareng bawa dari rumah segala sesuatu, jadi kekeluargaan itu sangat terasa sekali gitu lah. Jadi berkesan gitu ta. Belum ada, mungkin Langga belum gabung mungkin ya sama teman-teman yang lain yang memang notabene-nya sebegitu merangkulnya gitu lah. Iya. Luar biasa. Betul. Ini Asar. Mau break dulu atau lanjut tak? Teranggung sih. Lanjut gitu naon. Kalau sebentar lagi mah 40 menit lagi loh. Siap. Tapi supaya kesana orang tidak menghitungkan waktu, jadi kita break dulu 2 menit. Nanti bisa dipotong track. Siap. Luar biasa. Amazing loh. Ini tuh otak-otak. Produksi rumahan ya? Iya. Keren ya. Ini teh ada 5 varian otak-otak, cimol sama apa-apa. Di naondinya lupa. 5 varian Pabrik? Enggak, rumahan. Ini udah tahu UMKM Sumedang. Belum. Sekarang itu banyak perubahan lah. Semenjak ada pandemi, banyak orang yang beralih profesi. Satu sisi positif, satu sisi memang negatifnya itu apa? Karena kurang kreativitas. Jadi ketika kita bicara singkong, ya singkong endingnya pasti di keripik singkong. Misda, keripik singkong, terus apa lagi ya? Paling macam-macam rasa gitu. Paling dirubahnya rasa dan lain-lain. Jadi belum ada inovasi baru untuk teknologi pangan. Jadi singkong teh enggak sekabeh jadi keripik gitu teh. Selesai ya gitu. Udah gitu. Jadi ketika masuk pasar teh silih jatuh kan harganya teh. Di maksudnya mah kreativitasnya belum muncul gitu kan. Pengolahan pangannya belum sampai ke tahap di mana orang bisa
banyak varian. Jadi ketika keripik teh tong keripik eta teh gitu tah. Model keripik singkong kan hampir tiap wilayah daerah gitu. Sama. Belum ada sesuatu yang baru. Itu sedih nanti itu gitu UMKM sekarang teh. Ya leres. Di yang vital sekarang mah kata saya sih ini Kang. Jadi UMKM itu nggak atau belum digitalisasi ya? Ya, salah satunya itu. Salah satunya itu, keduanya belum paham mana merek, mana brand gitu. Singkongnya sama, tapi kalau pengemasannya beda, bisa lebih mahal. Kok bisa lebih mahal itu gitu? Kok bisa lebih mahal? Contoh otak-otaknya sama nih, beda bungkusnya doang. Jadi yang satu tuh full print, ada animasinya gitulah ya, kartunnya gitu, gambar kartun. Kang Langga pasti meskipun ini lebih mahal tapi pasti lebih asik ini, padahal dalamnya sama aja gitu. Nah belum bisa ke ranah sana gitu UMKM teh. Ini kan masih pakai ini gitu ya. Untuk awalan ini bagus gitu. Yang penting selling dulu aja gitu, jual. Nah cuman permasalahannya kalau kita fokusnya di selling doang, akhirnya tuh ya itu banting-bantingan harga gitu, nggak fokus ke brand kayak gitu. Betul. Digitalisasi itu sekarang mah ya Mau tidak mau berarti. Mau tidak mau tuh. Asli. Yang sedihnya itu adalah yang berjualannya adalah orang tua. Anak-anak itu malah cenderung sebetulnya peluang untuk wirausaha tinggi loh sebetulnya di zaman sekarang mah. Cuman pot batu itu nanti batu ruru. Batu ruruan daki, cuman dipoto dijual 1.000 perak, 2.000 perak, itu sampai keribuan loh yang beli. Nu beli nanya. Itu hitung nambah berat ongkir lah, batu gitu ya. Tapi kan itu nilainya kayak hargaan gitu kan. Nah, kalau kreatif mah bisa gak dijual, apapun bisa dijual. Bisa tapi jadi uang. Sekarang malah endingnya lebih nyaman di endorse. Jadi orangnya maksudnya baru teh lebih enak ngumpul kunduru bebaturan. Naiknya di endorse, bukan di produk. Artinya bukan membangun produknya. Jadi model apanya istilah namanya? Jadi sedihnya itu berjuang berusaha demi follower, demi subscriber, demi viewer, sehingga tidak mengukur, tidak fokus di konten, tidak fokus di apa gitu ya. Betul lah. Di produk tuh. Jadi memang secara generasi muda. Jadi gini loh. Teknologi Android kecepatan. Atau kitanya yang lambat. Atau kitanya yang lambat. Jadi kita istilahnya nyekal teknologi anyar, tapi manusianya nggak di-upgrade gitu. Ya betul. Itu jadi percuma orang boga HP Redmi sekian, orang gitu kene mah. Malah kena bukan smartphone, ini malah jadi dumb people gitu dah. Smartphone tapi orangnya menjadi dumb gitu dah. Jadi memang ketika ada upgrading bukan hanya HP, bila perlu orangnya pun malah ada upgrading. Sedangkan upgrading orang malas untuk belajar, lebih nyaman cari uang untuk makan bukan untuk belajar. Betul. Jadi lingkaran nanti gitu dia gitu tak. Diawali dari ini sih, dari mindset itu jadi kayak ada bibi saya juga yang produksi keripik. Saya bantu bisnis keripiknya. Saya bikinkan label, saya bikinkan merek, di branding, dijual online. Terus bilangnya apa? Embung bisi payu, engke ripuh, engke gering. Nyalamun payu mah ngarekrut padama, kieu bikin pabrik rumahan, kumaha. Ente iya weh cukup. Nah itu jadi aduh centek diajak lompatnya nggak bisa. Jadi ya buat apa kan? Itu salah satu mindset sih kalau memang serius mau berbisnis, mau maju di bisnis ya all out di sana gitu. Betul. Jadi memang iya jadi gitu dua pilih di kondisi sekarang itu mungkin ada dua gitu penyebabnya gitu, antara memang kita terlalu cepat dengan teknologi atau memang orang nggak mau belajar untuk berubah. Betul. Modelnya gini loh, berarti kan anak kecil pun yang bahkan yang belum bisa ngomong, dia udah bisa pegang HP, udah bisa foto. Berarti kan otomatis 2 tahun 3 tahun selanjutnya dia akan terbiasa dengan teknologi itu. Oke lah, diterima lah.
Sedangkan orang tua yang fungsi dan tujuannya kan ada orang tua yang memang nggak perlu pakai HP, oke lah. Iya. Ada kan yang usia 70 tahun, nah kenaon sih HP, udah budak ngariung iya gitu. Iya. Masuklah ke generasi 50-60-an yang masih berkomunikasi dengan orang banyak, perlu HP. Dikarenakan HP sekarang terbatas, gantilah ke Android. Tapi belinya mahal gitu kan, 4 juta, sekian juta, yang notabene-nya hanya dipakai untuk WA, just WA gitu ta. Tidak dipergunakan untuk hal-hal yang lain, bukan untuk IG, Facebook, dan semacam. Jadi sebetulnya mah bukan berarti salah gitu, bukan nggak salah, cuman sedihnya itu adalah mereka atau mungkin juga kita belum bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita maupun lingkungan kita. Ya betul, gitu. Keren. Jadi perlu jadi bahan pemikiran kita semua loh, Kak. Tapi sebetulnya menurut yang simak, anak-anak enak kumaha loh. Langa kan udah gak ketemu anak-anak, udah nggak jadi anak-anak lah gitu. SMA maksudnya? SMK. SMK. Ya SMK lah, usia 17, 16, 17 lah. Ya. Kalau yang nggak punya HP itu ya dua alasan, maksudnya tuh nggak update tuh memang beneran nggak punya, sama yang nggak mau punya itu ada sesuatu ada. Keren tuh, keren. Yang pokoknya HP mah buat WA aja atau bahkan SMS doang bawa HP-nya itu. Bukan dia nggak mampu beli, itu ada. Saya tahu orang-orangnya gitu ya. Cuman itu tuh cuman dari satu kelas 40 orang contohnya, paling 2 yang punya pola pikir kayak gitu. Yang paling banyak itu ya pengen HP buat happy, buat ya main game, buat pamer ya ke sana. Dan itu pun dibagi 2 lagi, ada yang beneran mampu, ada yang maksakeun. Ada juga itu. Oh, banyak. Gitu ya, jual, orang tuanya jual kambing, jual sampai jual ya. ternak hanya untuk beli HP. Kenapa ini anak gak sekolah? Oh, ada temennya yang nyeletuk, Pak. Dia tuh pengen motor KLX. Gak mau sekolah, pengen motor KLX. Seriusan? Serius. Minggu depannya ada. Dia absen sama saya, dia udah ada motor KLX-nya, senyum dia. Udah ada motor KLX-nya, dia sekolah. Gitu. Dan saya kira orang tuanya pasti maksakeun lah, motor KLX mah 20 juta keluarnya. Wah, karunya warna KLX gara-gara gitu nggak mau sekolah kan. Pola pikirnya salah gitu kan. Dulu mah pengen motor teh buat sekolah, ini mah apa ya? Sekolah itu hayang motoran nih. Dibalik lah. Keren. Iya. Berarti sebenarnya penyakit seperti itu sebetulnya penyakit mental mungkin ya. Di dulu guys sebenarnya ada, cuman sekarang tuh nggak kaget loh. Ternyata masih ada loh orang-orang seperti itu, atau teman-teman atau adik-adik seperti itu loh. Yang mana? Yang dalam kondisi kalau dia nggak dibelikan sesuatu, ogok lah gitu. Ogok ya. Masih ada gitu ya. Dengan kan sekarang kita itu teman-teman gini loh, kita secara industri kita udah 4.0. Ada apa namanya, ada industri, ada sosial, apa sih istilahnya Pak, generasi teknologi, ada generasi orangnya. Kalau industrinya itu kita udah 4.0, kalau orangnya itu berapanya? Alamat, mohon maaf teman-teman, silakan cari di Google. Jadi sekarang itu kan udah 4.0, udah kita menggunakan teknologi dalam beraktivitas. Lah kira gitu ya, dengan adanya upgrading teknologi, orang berubah. Orang bisa lebih berkarya, lebih kreatif, lebih memaksimalkan potensi diri. Cuman kan ternyata pakai di lapangan penyalahgunaan teknologi tinggi gitu lah. Dibanding dengan pemanfaatannya. Iya. Dan itu semua tantangan juga, semua bukan hanya untuk anak tapi juga orang tua juga loh. Iya. Bahkan untuk guru juga. Jadi suatu masalah bersama. Apalagi kan sekarang anak-anak usia 3 tahun udah ribet loh itu ya. Nggak bisa dikukumahan nih kalau udah pegang HP teh gitu ta. Dilepaskan teh ceriknya. Udah pokoknya ngamuk-ngamuk. Jadi terlalu dini mengenalkan teknologi. Nggak salah, tapi terlalu dini memperkenalkan teknologi. Jadi anak-anak yang belum punya apa-apa, belum punya filter apa-apa,
dia itu hanya ingin fun, dia menemukan itu dan meniru itu dari orang tuanya, ya mau tidak mau akan seperti itu. Betul. Dan yang disalahkan adalah anaknya loh. Kamu nggak belajar terus, main game terus ya. Padahal yang ngasih orang tuanya ya. Nah, yang ngasih orang tuanya lah, lamet teu loba omong, lamet teh bikin ya. Bete cerik wae nya, bete ngadat wae tah. Ini justru malah orang tua sendiri, tapi menyalahkan anak-anak. Luar biasa. Kayak sebenarnya itu memang hal yang umum, tapi itu memang di luar teks hari ini. Karena kita hari ini lebih kepada memang ngomong santai aja, ngobrol santai. Gitu. Jadi perlu dikonsep karena memang ini pertemuan adik dan kakak gitu ya. Udah sekian lama gak ketemu, setahun setengah. Ketemu mungkin 1 kali 2 kali, bahkan dulu pernah ngontak di WA bertanya tentang CH gitu ya. Kaget itu. Oh, jadi memang CH gitu belakangnya keren luar biasa. CH. Itu berarti KTP, kakak, ijazah semua CH. Semuanya lah dari pernah buat paspor? Belum. Itu pertanyaan besar loh itu sebenarnya. Oh, serius? Serius. Soalnya dulu juga Langga pernah buat paspor, nama Langga, Bapak Langga kan D. Wahyu. Nah, itu yang pertanyaannya. Mau ditanya-tanya. Tanya-tanya lagi, D-nya itu apa nih kan? Memang D, ini gede atau mah D. Wahyu gitu. Jadi problem gitu ya. Tapi memang karena itu dokumen kakak segala rupa semua dibawa, ada gitu ya. Sama fotokopinya. Ya memang faktanya dari awal ijazah juga semua dibawa, memang gitu ilaharna gitu ya. Oh gitu. Saya belum pernah ya. Itu tantangan loh. Jadi nanti CH itu apa gitu maksudnya nanti itu kan jadi pertanyaan. Pasti suatu saat ada yang mempertanyakan. Banyak ya. Banyak loh, keren. Oh ya. Soalnya kan dikira tuh kepo gitu ya. Jadi ketika kok ada unik seperti pasti tanyakan gitu. Sebenarnya kepo itu istilah lain dari perhatian atau kasih sayang. Cuman mungkin karena terlalu hayangnya urusan batur, sebutlah kepo. Keponya. Ya, begitulah luar biasa loh. Berarti kalau kita bicara sekolah berarti udah berapa 8 bulan ya? Ya. 8 bulanan. Sedih loh, Wak. Pasti. Jadi itu biasanya kita buat acara ngeruang, ngeriung gitu, kieu segala rupa. Tiba-tiba sekarang semua hilang. Keceriaan bersama teman-teman hilang. Keceriaan belajar di kelas hilang, tergantikan oleh suatu alat yang ukurannya hanya kecil sekali, gitu, yang nggak mewakili kesenangan semua orang gitu, lebih resep pagebuk-gebuk jeung batu, ulin kumaha ngobrol, ayo kudu HP ya Allah Gusti, nggak emosinya nggak dapet gitu ya, gitu. Ngobrol di HP mah, tuh, transfer emosinya nggak ke kiri, ya betul. Sedih loh, tapi ya memang mau gimana lagi ya. Sekarang masa pandemi, jadi semoga segera berhenti ya. Amin, mudah-mudahan. Semoga segera 2021 karena mungkin ya karena memang kita dibuat lelah, PSBB kemudian dan lain-lain, penjagaan setiap setiap jalan. Pernah ngalamin ya? Apa? Jadi kalau Langga kan ke Ciamis itu 3 checkpoint. Oh gitu? 3 checkpoint. Sukamantri, 2 Sukamantri sama Kamal. Masuk kecamatan, masuk desa, checkpoint. Cek ya. Di mana tanyaan dulu. Jadi preventif luar biasa. Cuma memang ya sedihnya itu gitu. Kita sedih secara keseluruhan. Kita belum mampu untuk bisa membuat vaksin. Dalam artian ya kita masih menunggu gitu Pak dari pemerintah vaksin agar segera selesai. Ya maksudnya kepada para ilmuwan yang selamat berjuang untuk vaksinnya, semoga ending lah gitunya. Soalnya orang kan memang sehat kita pakai masker kemana-mana, tapi seumur hidup pakai masker rasa keterlaluan lah gitu. Luar biasa. Tepuk tangan buat Asuhan. Jadi hari ini kita ngobrol ngalir ngidul teh bener. Ngalir ngidul. Jadi karena memang teman-teman ya kalau di edisi ngobrol itu kan ya harus kepada orang dekat gitu, dalam artian bukan jurnalis gitu ya kan. Kalau orang jurnalis itu kan langsung ke pokok jebret gitu kan. Tapi kalau Langga mah kan memang membangun cerita dulu yang memang itu prosesnya waktu unggul gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu lah.
dengan adanya ini, the next day ketemu dengan Anda bakal lebih punya cerita gitu kan. Tapi sebelum itu ada nggak sesuatu yang ingin Anda ceritakan tentang hal yang memang sebetulnya ini boleh itu aib, boleh itu apa, cuman yang jelas Dalanga yakin loh sebetulnya banyak cerita loh yang sangat bisa menginspirasi banyak orang. Dari mulai, mohon maaf ya, jarang-jarang loh orang yang mau untuk ambil S2. Jarang loh, karena memang apalagi udah punya pekerjaannya. Kecuali kalau memang ada tujuan tertentu dengan S2-nya. Cuman kan di kita mah enggak lah rek mudah naon deui gitu tah. Komo dengan biaya yang lumayan gede kan sebetulnya S2 S3 itu. Makanya ketika Langga kenal dengan ambil S2, keren loh. Jadi semangat belajarnya nggak berhenti. Luar biasa. Itu ceritanya seperti apa loh? Jadi pada intinya sih gini Kang Langga. Jadi bukan berarti orang tua saya guru dua-duanya. Ayah saya guru, ibu saya guru. Cuman pantes sekarang saya jadi guru gitu. Soalnya indung bapakna guru contohnya nggak gitu juga, nggak sesimpel itu. Kakak saya bukan guru contohnya gitu ya. Tapi yang intinya adalah mau guru apapun profesinya, kewajiban menuntut ilmu kan nggak gugur gitu. Dan itu tuh dari lahir sampai yang lahat kan ya gitu ya. Jadi ilmu apapun gitu. Dan itu tuh bukan cuma di sekolah, bukan cuma di kampus sebenarnya. Yang kewajibannya adalah menuntut ilmu, utamanya adalah ilmu agama tentunya gitu ya. Intinya sih ke sana. Kalau ditanya alasan kenapa S2, ya memang itu salah satu cara saya menuntut ilmu gitu. Khususnya dalam bidang yang linier dengan S1 saya gitu. SMK kan otomotif, S2 juga otomotif, S1 otomotif, SMK otomotif, S1 otomotif, S2-nya teknologi, meskipun konsentrasinya tetap otomotif gitu. Jadi masih linier gitu. Kan belajar itu ada bahasa belajar itu harus tuntas kan enggak gitu ya. Keren. Harus tuntas, belajar itu harus tuntas gitu. Jadi kalau ditanya mau S3 enggak? Mudah-mudahan ada rezeki. Amin. Ya insya Allah lah gitu ya. S3 gitu. Soalnya memang nggak ada batasnya, menuntut ilmu itu terus lah gitu. Bukan karena wah keren nanti dapat gelar, bukan karena itu gitu. Justru saya emang lebih senang dikenal orang tanpa gelar gitu. Gelar saya kan udah ada CH ya. Oh ya. Tinggi loh itu. Udah cukup lah. Gelar dari orang tua saya gitu ya. Luar biasa. Oh ya betul itu warisan ya, warisan itu mahal sebetulnya, betul keren. Jadi memang ya jadi salut lah gitu lah. Terlepas dari apapun itu gitunya, cuman yang jelas orang mengenal belajar hingga tuntas itu kan suatu mulia gitu. Jadi kita doakan bersama-sama semoga tahun depan gelar itu bonus ya. Bonus gelar. Tapi kita doakan 5 tahun lagi atau mungkin kurang dari 5 tahun lagi ada gelar DR besar ya, gelarnya DR besar di depan nama Asuhan. Luar biasa. Semangat terus buat Asuhan. Jadi kan kita udah ngobrol, nggak nyambung lah sebetulnya kita ngobrol tadi. Kaditu kadieu. Tapi memang jadi ceritalah teman-teman, silahkan simak, silahkan ambil manfaat karena memang ini luar biasa sekali. Cuman gini loh, kemarin kan Dinar cerita, yang ingin lebih bagus di ajak ngobrol itu adalah Asuhan tentang Jumat berbagi. Jumat berbagi. Betul ya? Betul. Jumat berbagi. Sebetulnya gini loh, Langga kan punya uang. Masukin saku. Kalau Langga udah punya istri kan tinggal kasih ke istri atau ke anak atau juga palingnya kalau Langga belum menikah tinggal sakuan aja lah gitu ta. Langga tahu loh, cara Langga capeknya Langga gitu cari uang itu Langga tahu karena Langga sendiri mengalami gitu ta. Kalau untuk mengeluarkan apa yang sudah Langga dapatkan tanpa ada imbalan apapun, tanpa ada kembalian apapun kan itu sebenarnya rugi loh. Tapi berani kita sebut menginvestasikan ya, menginvestasikan waktu, menginvestasikan uang demi untuk masyarakat orang banyak. Karena Adina pernah cerita bahwa sampai kali susul apa teh? Masih aya keneh teh ngasal nama. Nasinya itu kan memang disebar ya, iya, disebar. Sampai kan memang di udag-udag masih aya. Jadi teman-teman gini loh,
nasi itu kan kalau kita nilai rupiahnya mungkinlah 10.000, 15.000 lah, ada 20.000 lah. Tapi ada loh orang yang sampai Kak nanyain ke rumah hanya untuk nasi seperti itu. Berarti kan sebetulnya di kita itu, walaupun kita lihat ada orang kaya, walaupun ada orang mampunya, tapi ternyata ada juga orang yang kurang mampu. Tapi ya dengan ikhlas, dengan terbuka, malah memberi orang lain suatu hal yang sebetulnya bisa disimpan untuk Kak sendiri loh. Tapi masih berani mau memberi kepada orang lain. Itu ceritanya seperti apa? Jadi susah loh sodako itu, betul. Susah tuh. Susah, malas, embung, nganaonan capek-capek kerbatu meren nu bakal mau balik di ka urang gitu dah. Gampang nama gitunya. Itu versi langga. Versi Kang Langganya. Jadi awalnya tuh memang diawali dari saya sama teman saya, bahwasanya Kang, mencoba yuk bermanfaat buat orang lain. Nunggu kita punya segalanya kapan mulainya gitu. Nunggu kapan gitu mulainya. Yuk mulai we. Awal tuh dari Sumedang dan Majalengka, dia orang Majalengka. Sekarang udah se-Indonesia, di Papua ada. Jadi namanya tuh Instagramnya tuh Semangat Bersedekah. Semangat Bersedekah. 20 kota lebih sekarang, termasuk salah satunya Papua, Majalengka, Sumedang, Bandung, Jawa hampir aman lah ya, udah hampir kota-kota besarnya udah. Itu ada program, awalnya tuh bukan Jumat Berbagi sebenarnya. Awalnya itu adalah bedah rumah dulu. Oh, bedah rumah. Langsung bedah rumah gitu. Soalnya saya sama teman saya itu kan aktif juga di digital marketing, khususnya Instagram. Itu nge-infoin ke teman-teman yang di Instagram meskipun nggak kenal gitu ya, yuk kita berbagi, ternyata yang responnya tuh keren gitu, sampai 2 minggu itu bisa ngumpulin, kan punya target nih, ada di Majalengka itu namanya Mie Ici, dia Mie Ici disebutnya gitu ya. Dia tinggal sendirian, udah nggak ada keluarga siapa-siapa, kemudian rumahnya udah tidak layak lah ya. Kira-kira ngobrol gitu, membetulkan ini berapaan? Ya kalau ada 20 juta bisa bagus nih gitu sama warga sana tuh. Ya udah bangun donasi gitu ya, nyiapin donasi. Kemudian banyak juga yang transfer 2 minggu itu target, emang 2 minggu tercapai atau enggak harus dibenerin nih gitu ya rumahnya, soalnya udah urgent. Dulu tuh emang pas musim hujan juga gitu, 2,5 tahun yang lalu lah, udah lama ya. Terus banyak yang mau donasi, terkumpul 2 minggu tuh 14 juta ternyata. 14 juta lebih lah ya, 14 juta gitu. Dan nanyain ke warga sana, cukup nggak kira-kira segini? Oh cukup lah buat benerin atap, benerin kamar mandi gitu ya. Cukup, dan alhamdulillah ternyata cukup. Nah ke sana tuh, kita cukup, udah selesai gitu program kita tuh gitu. Udahlah bangun, bikin Semangat Bersedekah dulu tuh gitu ya. Program rutinannya apa nih? Kita Jumat aja, di hari Jumat aja yuk bagi-bagi nasi. Soalnya gerakan ini tuh udah banyak ya, udah banyak di Sumedang, udah dulu juga udah ada, di kota-kota lain udah ada, cuman kan semakin banyak semakin bagus juga ya, semakin banyak yang terbantu gitu ya. Ini mah hanya kendaraan doang gitu ya, kendaraan doang yang pada intinya tujuannya sama. Pertama, dari apa yang kita dapatkan itu ada bagian orang lain gitu ya, dan itu tuh amanah kita harus ngasih gitu ya. Bagian kita itu bukan cuman uang loh Kang gitu ya, uang kita dapat bukan, tapi Allah kasih rezeki sehat, itu tuh ada bagian orang lain. Salah satunya dengan kita bantu gitu, bantu nyebarin, bantu beres-beres rumah orang lain, bantu gotong royong bersih jalan, itu tuh kan bagian-bagian orang lain. Padahal bukan rumah kita, kok kita mau bantuin bersihin contohnya gitu ya. Itu tuh karena ya rezeki itu bukan cuma uang kan ya gitu ya. Dan itu tuh salah satunya ada titipan gitu. Allah titipkan baik itu tenaga ke kita untuk orang lain ataupun harta gitu ya. Kalau harta belum bisa ya kita bisa sedekah tenaga kan ya. Bisa ngasih tenaga kayak gitu, Semangat Bersedekah. Dan alhamdulillah rutin sekarang tiap minggu di Sumedang sendiri
Kalau kan sebungkus nasinya itu dinominalkan 10.000 untuk satu porsinya itu. Dan setiap minggu itu kekumpul 1 juta loh tiap minggu. Jadi 100 paket. 100 paket 100 box tuh 1 juta berarti ya? Iya. Iya, betul 1 juta. 1 juta. 1 juta. Kekumpul. Nah, saya dulu kan awal-awal tuh cuman Akang mulai saya ngeluarin sendiri gitu. Belum ngajak ke teman-teman, belum ngeluarin sendiri gitu. Dimulai dari 50.000 cuman 5, ya udah bagi itu. Tiap minggu itu 5. Bahkan ada yang 2 gitu. Ada anak SMK, "Kang, saya nitip 2 lah, 2 tambah 5 7 bagi gitu ke tukang beca." Awalnya dari sana, tiba-tiba sekarang udah banyak yang transfer juga ke pusat, semangat bersedekah pusat. Dari pusat itu udah ada jatah 20 box nasi tiap minggu. Tapi di Sumedang ternyata terkumpul lebih dari 100 tiap minggu itu gitu. Kang Dinar tuh luar biasa gitu ya, temen-temennya banyak yang bantu gitu. Keren lah Kang Dinar. Luar biasa. Jadi yang luar biasa di kondisi sekarang kan kita itu sebetulnya masa-masa menghemat loh. Ya. Masa-masa menahan gitu dah. Tapi ternyata banyak orang luar biasa yang malah justru mengeluarkan. Amazing sekali loh. Jadi teman-teman yang berbagi, khususnya donatur, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan teman-teman kepada khususnya Asuhan, Adina dan juga Teh Erna yang telah memberikan donasi, kemudian juga berupa barang, tenaga lain-lain, sehingga menjadikan program ini rutin tiap minggu. Jadi asa percaya loh, jadi masih kan ada orang yang mau berbagi gitu. Itu keren loh, luar biasa. Jadi semoga terganti oleh yang lebih ya. Amin. Khususnya bagi Adi juga bagi teman-teman, itu cerita yang sangat luar biasa sekali. Dari mulai kapan itu ya Jumat berbagi ya? Setahun setengah. Kalau semangat, iya udah lama. Mau 2 tahun sih, mau 2 tahun kalau nggak salah, mau 2 tahun. Luar biasa. Keren. Oh ya, dikarenakan mungkin waktu. Padahal sama hari ini kita ngebahas naon-naon ya. Tapi semoga the next time Asuhan mungkin ada sedikit materi dari mulai apa-apa, nanti mungkin bisa di-share sama Langga, direkam. Nanti bisa ada sesi kedua mungkin ya untuk ngobrol ini. Terakhir ada yang ingin sampaikan buat Adinar, buat Erna, buat teman-teman, buat siapapun itu. Ya, jadi closing statement ya? Ya, closing statement. Wah, enggak ya closing statementnya. Jika diskusi naon gitu. Padahal kan ngobrol unggul. Kalau tadi Kang Dinar, Kang Langga bilang bahwasanya saat-saat seperti ini tuh waktunya kita tuh berhemat, terus ngempet-empetkeun gitu supaya jangan sampai nanti kita bangkrut istilahnya gitu ya bahasanya tuh, atau nggak punya apa-apa lagi gara-gara pandemi yang serba sulit ini Kang. Justru sebenarnya sebaliknya bagi seorang muslim itu adalah waktu terbaik buat berbagi sekarang tuh gitu. Sekarang itu karena apa? Karena memang kalau dalam kondisi seperti biasa gitu ya kita itu berbagi ya seberbaginya aja. Kondisi sulit berbagi, nah itu yang paling sulit gitu. Kondisi bahagia berbagi itu udah biasa, tapi kondisi sempit, kondisi sulit kemudian berbagi gitu. Nah itu yang paling spesial justru gitu ya, bahwasanya kita dapat sedikit malah dikasih ke orang lain, itu tuh amazing lah bahasanya gitu ya, keren banget. Saya dibantu sama Kang Dinar, Teh Erna gitu ya. Beliau itu saya dulu pernah ngasih, Kang, di saya budgetnya cuma 350.000, 35 bungkus ya. Oh gitu ya, nggak apa-apa Kang. Tiba-tiba pas saya ngambil box ke Kang Dinar itu sama Teh Erna, jadi berapa Kang? Jadi 100. Wah jadi 100 gitu ya. Ternyata memang Kang Dinar itu kan beliau juga bisnis catering ya, ada bisnis nerima juga catering. Jadi gimana caranya uang 10.000 ini bisa jadi porsi 5.000-an tapi sama daging ayam gitu. Gitu. Akhirnya ternyata ada tukang ayam yang tahu bahwasanya Kang Dinar itu tiap Jumat berbagi, akhirnya ayamnya dilebihin. Gitu ya. Tukang sayurnya ada yang ngasih lebih. Nah, itu tuh
rezeki-rezeki yang di semangat bersedekah itu nggak terduga gitu. Jadi sedekahnya bukan cuman uang doang, ternyata tukang ayam juga sedekah aja ayam gitu ya. Yang beras juga ngasih gitu. Masya Allah gitu. Budget kita cuma 350.000, ternyata bisa sampai 100 gitu. Saya kaget gitu kan. Nah itu luar biasa lah gitu ya. Gitu. Keren. Gitu paling Kang Dil. Luar biasa. Jadi itu mungkin hanya cerita sedikit kan sebetulnya kita dari tadi ngobrolin nyambung. Jadi memang nggak kita istilah lagi di ngobrol itu kita gak ada konsep, gak ada apa. Jadi betul-betul ngobrol santai, spontan. Spontan direkam gitu. Jadi jadi sebuah cerita juga. Amazing loh. Iya, episode kesabaran sih. Alhamdulillah udah 100 lebih loh. Ih, keren. Sekian. Cuman mungkin udah 1 bulan nggak upload. Ini nggak. Nah itu. Jadi buat editing. Jadi manajemen waktunya mungkin nggak mengaku manajemen waktunya kurang rapi. Jadi ada loh. Tapi bahanmu udah banyak gitu ya, yang belum ke-upload contohnya. Belum ke-upload. Jadi bahkan ada yang paling parah itu, mohon maaf teman-teman dan juga untuk narasumber. Ada loh video yang 2 bulan. 2 bulan lalu? Belum di-upload. Ya Allah. Karena memang perlu editing kan. Jadi gitu. Kerasan akhirnya kita berarti khususnya butuh lebih dari 1 orang gitu. Tapi ya sedikit-sedikit perlu tim lah. Perlu tim. Tapi kalau Kang Langga konsisten, saya yakin pasti ada satu waktu teman-teman ada yang mau bantu gitu. Kang Langga gitu. Terlebih kan Kang Langga tujuannya ini salah satunya bangunin UMKM Sumedang gitu ya. Silaturahim itu kan udah support banget buat Sumedang lah. Betul, gitu benar. Plus juga sebetulnya bukan hanya Langganya loh, tapi juga teman-teman yang di narasumbernya yang jadi Langga ajak ngobrolnya gitu, Kan sebetulnya mah di Sumedang itu ada loh. Jadi gini lah tingkatannya. Pertama dia gugup di depan panggung satu. Atau dia juga duduk di depan kamera. Nah, orang Sumedang kan jarang ada yang di depan, banyak yang di depan panggung. Tapi mungkin banyak juga di depan kamera. Tapi teman-teman Langga kebanyakan bertemu dengan kamera itu nanti dulu lah, tahan dulu lah. Padahal cuma kamera HP. Padahal cuma kamera HP loh. Bukan kamera TV itu. Gede gitu nya, nggak ngegel, nggak ngejilat, nggak apa enggak, cuma kamera di sana nggak di sini gitu. Menolaknya itu ekstrim gitu, nggak mau malas itu, yuk nggak. Tapi bisa loh, kumasok saya mau collab tapi kumacaranya saya kelihatan langsing gitu, ayo sampai gitu. Oh gitu kan? Kang Angga nggak mau kelihatan langsing gitu. Cuek. Saya juga sama. Jadi gitu ya, ada ya yang gitu ya. Seperti itu loh. Jadi memang sebetulnya gini sedikit curhat mungkin kan. Langga itu kan sekarang usia udah lumayan agak senior, tapi belum menikah. Langga pribadi itu oke, cuman mungkin tekanan pressure lingkungan mau tidak mau kita hidup di Sumedang, kita di Sunda, mau tidak mau ada pressure juga dari lingkungan. Tapi bukan berarti karena lingkungan loh, Langga membuat seperti ini enggak. Nah, Langga itu di teman-teman terbatas, dari mulai teman SD, SMP terbatas lah gitu. Plus juga mereka udah pada nikah, udah yang kemana udah punya anak 3, ada yang 4 gitu aja, oke lah, no problem. Jadi Langga itu yang dibutuhkan sekarang adalah rekomendasi. Yang lebih butuhkan Langga sekarang itu adalah rekomendasi. Artinya gini, A punya teman ya, karena kan misalnya A, B, C atau adik A atau siapapun itu, ini ada loh seorang laki-laki yang butuh, ya bukan butuh, ya lagi cari mertua, nggak cari jodoh ya, cari mertua. Kalau memang bisa nyambung, kenapa enggak disambungkan gitu, dalam artian kena nyambung nggak nyambung terlepas gitunya. Nah yang Langga butuhkan itu, jadi dengan maksud Langga cari mertua dan lain semacamnya adalah sebetulnya ada unsur juga tingginya kadinya gitu. Jadi ketika udah beres ngobrol ini kan otomatis tahu bahwa Langga sedang cari mertua. Otomatis kan mungkin ada adik tingkat, ada teman yang usianya mungkin 25-an belum menikah, bisa jadi pilihan option di antara 1000-an laki-laki. Mungkin Langga masuk jadi pilihan kesekian lah. Tapi seenggaknya itu sudah jadi bentuk ikhtiar Langga gitu, Karena lamun Langga kenalan dengan perempuan sekarang usia sekarang, tanya besar gitu lah. Kikuk kan? Kikuk lah. Plus juga setiap perempuan yang Langga ajak kenalan semua usianya muda semua loh, Muda? 20, 19, gitu. Jadi
usia 25 itu jarang loh yang ngajak kenalan. Jadi kalau usia berapa? 19. Aduh, geli gitu. Jauh teuing, Jauh teuing jadi udahlah gak apa-apa. Jadi mau tidak mau sekarang langkah ikhtiarnya adalah dengan cara seperti ini, ajakan dia. Jadi istilah nama, jadi support luar biasa ketika bisa collab, wah ayo nah itu Langga bahagia sekali gitu, karena memang ketika Langga upload ini terbaca oleh banyak orang, pasti nonton full, kemudian pasti nonton dong di sini gitu kan. Share ya, nempel ya di antara 1000 temen mungkin kan ada 1 orang. Oh iya ya, mungkin bisa jadi opsi gitu ya, terlepas dari tujuan atau tidak, minimal jadi opsi pilihan gitu kan. Begitu. Jadi bagi asuban. Hashtagnya Langga atau balikanan. Nah, kalau balikanan itu gini. Maksudnya apa? Jadi Langga kan jangan ketemu. Nge-flashback gitu. Ya. Jadi maksudnya mah kalau bahasa AIPOK itu apa namanya? Pengisi acara di SMTV Purwadaksi. Jadi istilahnya model Hampurania. Kapan terakhir ketemu guru SD? Oh my god. Nah, itu maksudnya. Oh, ibu saya guru SD saya kan. Oh, berarti Langga ketemu. Teramainya itu. Tapi guru SD yang lain emang lama. Nah, jadi maksudnya dengan adanya Langga Balikanan itu, Langga ngajak teman-teman semua, yuk kita luangkan waktu sebentar, sekejap, kita main ke guru SD kita, guru SMP kita yang notabene-nya sekian puluh tahun kita tinggalkan. Nah, itu maksud Langga Balikanan itu. Betul. Seperti kan orang hebat. Tapi selama 1,5 tahun Langga tinggalkan loh. Baru alhamdulillah dengan adanya ini ketemu lagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi lewat channel YouTube ya? Lewat channel YouTube. Langga Kusuma. Ketemu di udara gitu. Kalau radio itu ketemu di udara. Kalau ketemu di fiber optik. Fiber optik ya benar. Karena memang pakai fiber optik karena luar biasa. Terakhir apa ingin closing statement tambahan mungkin untuk tadi kan untuk semangat berbagi mungkin ya. Mungkin untuk apa ya? Atau ada enggak yang ingin tambahkan lagi? Apa ya? Ini untuk orang-orang yang malas belajar. Yang malas belajar. Ya. Memang kalau dibilang ke siswa nih ya, contohnya siswa atau guru pun sama. Lebih enak belajar offline atau online. Belajar itu memang enaknya offline. Ketemu, ada emosi di sana. Emosi itu mau nyarekan, mau muji itu tuh emosi gitu. Betul. Tapi itu tuh semuanya pembelajaran. Mau guru marah, mau guru muji, itu tuh semua pembelajaran. Dan itu yang susah didapat ketika online. Ketika online, silaturahmi jadi online. Kemudian bahkan kalau di grup WA ya, innalillahi rojiun, telah meninggal siapa, cuman kita tuh innalillahi di grup aja. Nggak pernah datang ke rumahnya gitu. Kalau dulu kan datang rame-rame ke rumahnya bareng-bareng gitu, takziah dan sebagainya. Kalau sekarang kan cuman ngucapin di WA selesai, berasa sudah selesai, berasa udah saya mah udah berasa udah takziah online gitu ya. Masya Allah, udah gitu kayak gitu. Ada di takziah online. Iya, kan kayak gitu, cuman innalillahi turut berduka cita selesai. Gitu, nggak mikirin kapannya kita bisa ke sana takziah langsung ke rumahnya. Jarang ada yang mikirin itu sekarang gitu kan. Makanya serba terbatas, jangan sampai memisahkan kita dari silaturahmi. Salah satunya lewat channel YouTube kayak gini, Kang Langga gitu. Dan saya pun sama ini belajar di depan kamera. Gitu ya. Pertama kali ya? Sering pasti. Tapi kita tunggu ya, semoga Asuban segera buat channel YouTube. Jadi agar kita belajar lebih banyak tentang mesin. Karena saya belum punya channel YouTube. Segera kita paksa ya. Karena Asuban ini adalah ahlinya mesin. Jadi kita akan tunggu pembelajaran lebih luar biasa lagi dari Asuban tentang mesin. Mesin ya? Mesin. Oke, luar biasa. Jadi Asuban nggak ngebahas kuliner ya? Kuliner. Soalnya gitu banyak yang hobi di mana, pekerjaan di mana, tapi ngelihat orangnya konsisten, istiqomah, konsisten, linier kalau secara akademis. Jadi kita akan di channel Asuban kita tunggu, kita akan betul-betul belajar supaya kita tahu mesin itu apa, khususnya otomotif.
Luar biasa. Jadi kan Tunggu konten berikutnya. asik, luar biasa. Hatur nuhun. Mohon Luar biasa sami-sami. mau berbagi Hatur nuhun. cerita di ngobrol pada hari ini. Kalau memang di Langga aku ya dari awal kita Langga sebenarnya kaget juga loh, Wak. Kaget dalam artian kenal terkenal. Kan ngobrol itu sebetulnya modalnya adalah kenal, Wak. Video-video ngobrol itu modalnya adalah kenal semua. Jadi agak ada jarak gitu lah. Tapi dengan kondisi sekarang kan sekarang udah cair lagi semua. Udah nyambung, udah kayak itu udah tektok lah sebetulnya lama. Jadi ada beberapa bagian yang memang betul-betul belok dari tujuan awal sehingga kesana gak nyambung, tapi itu gak jadi masalah. Pembelajaran buat kita semua dan khususnya bagi Langga untuk nanti buat video selanjutnya. Thank you. Sami-sami Kang Langga, mohon tos silaturahim ke dia. Siap. Semoga ini langkah awal ya, untuk mencapai langkah-langkah selanjutnya, baik silaturahmi, kegiatan. Jadi senantiasa kita berhubungan, berkontak-kontak. Jadi kalau misalnya Langga bisa support, mungkin Langga maksimalkan support. Kalau mungkin ada kesempatan kita buat video lagi, semoga bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Amin. Mudah-mudahan. Luar biasa. Thank you. Sami-sami Kang Langga, nuhun. Teman-teman terima kasih telah menonton acara yang sebetulnya kita udah lama loh sebetulnya ente. Karena ada juga ada cut yang aduh ya Allah mesti betul-betul kita harus banyak belajar lagi. Terima kasih Asubhan, teman-teman SMK 1 Sumedang yang telah memberikan tempat juga, kemudian juga Teknung untuk otak-otak barokahnya luar biasa. Terima kasih. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Jam loh. Oh, sejam berarti. Ngobrol mah terasa. Iya. Cuma